Padi ditanam oleh petani, sawah yang luas banyak di desa. Sungguh bahagia berada di Al-Hasani. Salam hormat untuk Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'dah Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Yang acara pokoknya yaitu menguraikan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz atau Buya kita, Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini insya Allah didampingi oleh Bapak Arfah Kasim dari kelas M2. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur. Kita lihat perkembangan dari kesehatan Buya. Alhamdulillah dari hari ke hari semakin sehat ya Buya, beserta Umi dan keluarga besar di Sentul. Alhamdulillah. Apalagi akhir-akhir ini Buya dikelilingi oleh para bapak ibu pencinta Al-Quran berkumpul di Al-Hasani. Insya Allah, semoga doa kita semua juga bisa berkumpul dengan Buya untuk bertatap muka langsung. Insya Allah akan diizinkan Allah. Iya. Terus kita juga berharap semoga Buya dipanjangkan umurnya, diberikan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, serta rezeki yang luas dan berkah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya. Tak afdol rasanya kalau kita tidak menyapa pembimbing, Bapak Arfah Kasim yang akan menguraikan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Alhamdulillah, Bapak Arfah Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, cerah sekali Bapak dengan senyumnya, dengan suara yang ciri khas dari Palopo ya Pak ya. Kita sangat kenal dengan suara Bapak Arfah Kasim dari Palopo. Insya Allah, Allah akan memudahkan, akan memfasihkan dan melancarkan Bapak dalam mengurai ayat berikutnya. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Selanjutnya, kita serahkan kepada Buya kita ya Pak Arfah. Silakan Buya. Syukran Bu Eva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat beragama, nikmat beriman. Dengan nikmat iman ini bagi kita mudah melaksanakan perintah Allah dan juga mudah menjauhi larang-larang. Pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik dan sempurna. Dan pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita lewatin ini, yang kita jalani ini, selalu membuat kita dekat dengan Allah. Karena setiap aktivitas kita usahakan setinggi-tingginya bernilai ibadah insya Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kepada kita
nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai. Nikmat ini hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Alhamdulillah kita termasuk pilihan Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, dan bisa membedakan mana yang hak dan batil. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya, dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Apa hujah kita, apa yang kita menjadi alasan, kita hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita buktikan dengan kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat yang 49. Saya bersama Pak Arfa Kasim. Assalamualaikum Pak Arfa Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Arfa Kasim, di mana posisi sekarang ini? Saya masih di Palopo, Buya. Oh, masih di Palopo ya. Jadi pulang ke Manado ya? Belum sempat pulang ke Manado, Buya, karena ada sesuatu yang terjadi di Manado sehingga tidak memungkinkan penerbangan ke Manado, Buya. Oke. Ini yang kedua Pak Arfa ya? Insya Allah, Buya. Yang Kenapa, kedua, Buya. Apa yang kedua? Ada yang apa? Ada yang berhalangan atau gimana? Sepertinya, Buya, ada teman saya yang berhalangan. Oke, jadi Sehingga menggantikan. saya diminta untuk menggantikan, Buya. Oke, udah siap ya? Insya Allah, Buya. Oh, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan ke Pak Arfa. Silakan Pak Arfa. Terima kasih, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita semuanya dari sejak dunia ini diciptakan sampai akhir zaman. Nikmat itu tidak akan pernah terputus. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling terutama adalah nikmat membersamai Al-Quran yang tidak semua hamba Allah mendapat nikmat ini, kecuali hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya sampai kepada akhir zaman. Sebelum saya mengurai ayat ini, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya terutama kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, dan sekaligus guru besar metode gramatikal Al-Quran. Yang ilmunya beliau telah ajarkan kepada kita dengan tekun, dengan sabar, serta tak mengenal rasa lelah. Dari usaha beliau ini, terbukti sekarang. Kita berada pada Zoom ini bersama-sama untuk mengurai ayat mendampingi beliau. Jujur Buya, bagi saya, merupakan suatu kehormatan tersendiri apabila saya diundang atau diajak untuk mendapat kehormatan dan mendapat kepercayaan mendampingi Buya mengurai ayat. Bagaimana tidak, Buya? Saya tadinya tidak tahu apa-apa.
sama sekali nol. Tapi sekarang usaha dari Buya menyebabkan saya, menjadikan saya paham, sehingga saya mendapat kehormatan ini mendampingi Buya. Saya beranggapan itu sesuatu yang sangat mustahil, tetapi ternyata terjadi seperti itu. Semoga Buya senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari Buya. Dan semoga semua upaya Buya menjadi amal jariah kelak di kemudian hari. Semoga pula keberkahan tetap terlimpah kepada Buya dan keluarga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih saya pun saya tujukan kepada seluruh pembimbing kelas M2, terutama kepada Ustadz Muhammad Fauzi, Ustadz Muharman Mazni, Ustadz Master Jayasman, dan Ustazah Yulianti. Mereka ini adalah pembimbing-pembimbing kami yang handal, yang dengan segala kesabaran hati, kerelaan dan kepedulian, mereka membimbing kami tanpa mengenal waktu. Kapan saja kami butuh konsultasi, mereka selalu siap. Itulah barangkali juga kami bisa memberanikan diri tampil di sini, akibat daripada pengarahan dan pencerahan dari para pembimbing kami. Sesungguhnya tidak jarang kami meminta konsultasi kepada mereka, sementara mereka tidak dalam keadaan lowong. Tetapi dengan senang hati, mereka meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kami yang kebetulan membutuhkan jawaban dari suatu materi yang belum kami ketahui. Terkadang kami menghubungi beliau sementara beliau berada bersama dengan keluarga melakukan rekreasi. Berarti waktunya benar-benar kami sita juga. Ada yang sementara mengantar istrinya ke pasar, tapi mereka atau beliau tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah. Ada juga yang sementara menemani anaknya bermain dan berbelanja, itu beliau pun tidak merasa terganggu. Tetap apa yang saya tanyakan, tetap dijawab dan disambut. Tujuannya adalah agar semua yang kami ini yang bertanya kepada beliau, kepada mereka memberikan waktu untuk itu. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan atau bersama bercengkerama dengan para keluarganya. Semoga apa yang pembimbing kami ini lakukan, insya Allah akan menjadi amal jariah kelak di akhir, di yaumil akhir. Insya Allah. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih saya kepada Ibu Ustazah yang satu ini, Ustazah Irah, pembimbing kelas M1. Beliau pun dengan senang hati senantiasa menerima saya untuk berkonsultasi. Sekalipun saya ini bukan pembimbing, anak bimbing langsungnya. Saya dari kelas M2 dan beliau dari kelas M1. Tetapi kalau saya melakukan konsultasi kepada beliau, seluruh waktunya seakan-akan dia curahkan kepada saya untuk menemani saya berkonsultasi. Dengan berbagai macam cara beliau menjelaskan kepada saya supaya saya bisa mengerti. Terkadang dengan tulisan di WA, terkadang dengan rekaman suara, terkadang dengan tulisan-tulisan, alur-alur flowchart, tujuannya agar saya bisa mengerti. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Ustazah. Ibu telah memberikan saya pemahaman, sehingga saya bisa ada di sini mendampingi Buya. Terima kasih Bu. Semoga apa yang Ibu telah berikan selama ini juga menjadi amal jariah kelak di yaumil akhir. Saya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman saya Ibu Eliza, yang dengan ajakan beliau saya ada hadir di sini berkumpul bersama-sama di Al-Hasani ini. Saya dibawa oleh beliau ke sini. Ternyata saya di sini sangat bahagia, sangat
sangat senang sekali akibat daripada ajakan beliau. Mungkin kalau beliau tidak mengajak saya yakin saya tidak berada di sini dan tidak tahu apa-apa pasti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman saya, tim Sukarilawati, pembuat PPT dari kelas M2, yaitu Ibu Erma, Ibu Vera, dan Ibu Cici. Mereka ini adalah 3 perempuan perkasa yang selalu berinisiatif dan mau berinisiatif, membantu teman-temannya yang akan tampil untuk dibuatkan PPT-nya. Termasuk juga pada saya pada kesempatan ini. Mereka membuatkan PPT yang berkolaborasi untuk menciptakan suatu kreasi tampilan presentasi yang mungkin memikat dan mempesona bagi yang melihatnya, insya Allah. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada rekan saya, ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada seluruh teman-teman saya di kelas M2 yang selalu mensupport dan memberi semangat kepada saya sehingga saya bisa hadir dan tampil pada saat ini. Dan tak terkecuali saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Dan semoga kemudahan, bimbingan, dan kekuatan, serta limpahan rahmat kepada kita dalam mempelajari Al-Quran dalam Akademi Al-Quran ini. Yang sama-sama kita cintai. Ada ungkapan yang perlu kita renungi dari Buya adalah, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Begitulah Buya menarasikannya. Selanjutnya, mari kita masuk pada acara uraian gramatikal Al-Quran untuk surah Al-Maidah ayat 49. Sebelum saya mengurai ayat ini, izinkan saya membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يبتلوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita masuk kepada uraiannya, yaitu surah Al-Maidah ayat 49 ini terdiri daripada 3 bagian dan 46 penggalan. Yang dimulai dari bagian pertama penggalan 1 sampai penggalan 25, bagian kedua penggalan 26 sampai 39, dan bagian 3 mulai dari penggalan 40 sampai penggalan 46. Selanjutnya, penggalan-penggalan tersebut terdiri dari penggalan pertama wa, penggalan kedua ani, penggalan ketiga uhum, penggalan keempat bainahum, penggalan kelima bi, penggalan keenam ma, penggalan ketujuh anzala, penggalan kedelapan Allahu, penggalan kesembilan wah, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 tattabi', penggalan ke-12 ahwa'ahum, penggalan ke-13 wa,
Penggalan ke-14 ihzar. Penggalan ke-15 hum. Penggalan ke-16 an. Penggalan ke-17 yaftinu. Penggalan ke-18 ka. Penggalan ke-19 an. Penggalan ke-20 ba'di. Penggalan ke-21 ma. Penggalan ke-21 ma. Penggalan ke-22 anzala. Penggalan ke-23 Allahu. Penggalan ke-24 ila. Penggalan ke-25 ka. Selanjutnya bagian kedua terdiri dari 14 penggalan mulai dari penggalan 26 sampai 39. Penggalan ke-26 fa. Penggalan ke-27 in. Penggalan ke-28 tawallau. Penggalan ke-29 fa. Penggalan ke-30 i'lam. Penggalan ke-31 anna. Penggalan ke-32 ma. Penggalan ke-33 yuridu. Penggalan ke-34 Allahu. Penggalan ke-35 an. Penggalan ke-36 yaswibu. Yaswibah. Penggalan ke-37 hum. Penggalan ke-38 bi. Penggalan ke-39 ba'di zunubihim. Selanjutnya bagian ketiga terdiri dari 7 penggalan. Mulai dari penggalan 40 sampai 46. Penggalan ke-40 wa. Penggalan ke-41 inna. Penggalan ke-42 kasiran. Penggalan ke-43 mina. Penggalan ke-44 an-nasi. Penggalan ke-45 la. Penggalan ke-46 fasiqun. Dalam uraian surat Al-Maidah ayat 49 ini terdapat kalimat bersyarat yang terdiri dari huruf syarat, kalimat syarat, dan huruf jawab syarat, dan kalimat jawab syarat. Huruf syaratnya adalah man, dan kalimat syaratnya adalah tawallau. Huruf jawab syaratnya adalah fa, dan kalimat jawab syaratnya adalah i'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di zunubihim. Yang selanjutnya insya Allah akan diuraikan dalam tampilan berikutnya. Mari kita masuk pada uraian ayat. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ani, artinya bahwa. Aslinya, an. Karena bertemu dengan huruf sukun pada kata sesudahnya, sehingga terdapat 2 huruf sukun yang berurutan. Untuk memudahnya, untuk membacanya, agar mudah membacanya, maka diberi harokat. Penjelasan ini kita bisa dapatkan pada buku materi halaman 39 tentang 2 huruf sukun yang berurutan. Penggalan ketiga, ihkum, bentuknya KKP. Cirinya sukun di akhir kata. Berasal dari KKSAD, Penggalan ketiga uhkum merupakan KKP. Cirinya sukun di akhir kata, berasal dari KKSAD, tahkumu. Proses menjadi KKP yaitu dihilangkan awalan ta, lalu diberikan alif penolong karena harakat huruf pertama adalah sukun, sehingga membutuhkan alif penolong yang harakatnya sesuai dengan huruf kedua dari akar kata, yaitu dhamma. Lalu huruf akhir disukunkan sehingga tahkumu menjadi uhkum.
Penjelasan ini dapat dilihat dalam buku materi halaman 14 tentang proses terjadinya KKP dari KKSAD. Pelakunya anta, akar katanya hakama, polanya adalah fa'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 106, artinya engkau putuskanlah. Penggalan keempat, bainahum, merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuknya. Pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Pada kata keduanya merupakan kata ganti. Terdiri dari kata baina dan hum. Baina dalam hal ini bentuknya KBKK yang cirinya sesuai dengan pola. Akar katanya adalah bayana. Bayana. Pada kesempatan ini berlaku kaidah 1, huruf sya poin 2, bahwa di dalam akar kata huruf waw dan ya dalam akar kata berubah menjadi alif, sehingga bayana berubah menjadi bana. Penjelasan ini ada dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, kata bendanya adalah baina. Pola kata bendanya adalah fa'ala. Ini merupakan ciri kata benda khusus. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Kata berikutnya adalah hum, yang bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Arti daripada bainahum artinya di antara mereka. Penggalan kelima, bi, merupakan huruf bermana, artinya dengan. Penggalan keenam, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ketujuh, anzala, bentuknya kata kerja lampau yang bercirikan fathah di akhir kata, sekaligus menandakan bahwa pelakunya adalah huwa, dan arti sementara adalah dia telah. Akar katanya adalah nazala. Polanya adalah af'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 448. Artinya dia telah menurunkan. Penggalan ke-8, Allahu. Karena berakhiran doma, maka berfungsi sebagai subjek. Subjek dari kata anzala. Artinya Allah. Penggalan ke-9, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-11 adalah tattabi'. Bentuknya KKSAD, aslinya tattabi'u. Karena ada pengaruh la yang mensukunkan huruf akhir kata kerja setelahnya, sehingga tattabi'u menjadi tattabi'. Penjelasan ini dapat dilihat pada materi halaman 37 tentang huruf yang mematikan baris akhir dari kata kerja. Pelakunya anta. Akar katanya tabi'ah. Polanya ifta'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 76, artinya engkau sedang atau akan mengikuti. Penggalan ke-18, ka. Bentuknya kata ganti. Artinya engkau. Penggalan ke-19, an. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-20, ba'di. Merupakan kata benda murni. Ciri kata bendanya diawali huruf jar an. Karena ada huruf jar an di depannya, maka asalnya ba'du. Karena ada huruf jar di depannya atau diawali dengan huruf jar, maka ba'du berubah menjadi ba'di. Penjelasan ini pun ada dalam materi halaman 20 tentang fungsi huruf jar. Kata bendanya ba'dun. Pola kata bendanya fa'lun. Ada dalam
Kamus Munawir halaman 95, artinya sebahagian. Penggalan ke-21, ma, merupakan bentuknya huruf bermakna, Lompat ya. artinya apa yang. Penggalan Tinggal ke-22, satu halaman. anzala, merupakan kata kerja lampau, bercirikan fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 448, artinya dia telah menurunkan. Penggalan ke-23, Allahu, karena berakhiran dhamma sehingga berfungsi sebagai subjek dari kata anzala, artinya Allah. Penggalan ke-24, ilah, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-25, ka, Buka mic-nya Pak. Mic-nya buka mic-nya. Mic-nya Pak Arfa. Terkunci mic-nya. Pak Mika, itu ketutup Pak. Nah, ya. maaf. Arti surah Al-Maidah ayat 49, bagian pertama, terdiri dari penggalan 1 sampai penggalan 25. Sebagai berikut, dan bahwa engkau putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti kehendak mereka, dan waspadalah engkau terhadap mereka, bahwa mereka akan menyesatkan engkau dari sebagian apa yang Allah telah turunkan kepada engkau. Berikutnya bagian kedua, penggalan ke-26, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-27, in, bentuknya huruf bermakna sekaligus sebagai huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-28, tawallau, merupakan kata kerja lampau. Cirinya diakhiri dengan waw sukun alif. Pelakunya huwa, akar katanya waliya. Polanya tafa'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 506, mereka diat, artinya mereka telah berpaling. Penggalan ke-29, fa, merupakan huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-30, i'lam, merupakan kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir kata. Berasal dari KKSAD ta'lamu. Proses menjadi KKP yaitu huruf ta di awal sebagai ciri daripada KKSAD dihilangkan. Lalu karena huruf awalnya berkasrah sukun, maka membutuhkan alif penolong yang harokatnya disesuaikan dengan huruf kedua akar kata. Karena huruf kedua dari akar katanya adalah fathah, maka harakat daripada alif penolong adalah kasrah. Penjelasan ini dapat diikuti atau dapat dilihat pada halaman buku materi halaman 14. Pelakunya anta, akar katanya alima. Polanya fa'ala, ada dalam Mahmud Yunus halaman 277, artinya ketahuilah oleh engkau. Penggalan 331, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-32, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-33, yuridu, bentuknya KKSAD,
yang dicirikan dengan yu di awal kata dan doma di akhir kata. Aslinya yuridu, aslinya yurwidu. Untuk meringankan bacaan, maka huruf ro dan waw saling bertukar harokat, dan waw berubah menjadi ya sehingga terbaca yuridu. Pelakunya huwa, akar katanya. Untuk mencari akar kata, kita kembali kepada bentuk aslinya adalah yurwidu. Setelah ciri KKSD-nya dibuang yaitu yu, tersisa huruf ra, waw, do. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 5, yaitu dalam KKSD huruf sya di tengah kembali ke bentuk aslinya, sehingga akar katanya menjadi rawada. Rawada berubah menjadi roda. Di sini pun berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif, sehingga rawada menjadi roda. Penjelasan ini dapat dilihat dalam buku materi halaman 30. Polanya adalah af'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 149, artinya dia sedang atau akan menghendaki. Penggalan ke-34, Allahu. Karena berakhir dhamma, maka berfungsi sebagai subjek dari kata yuridu. Artinya Allah. Penggalan ke-35, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan 36, yuswiba. Bentuknya KKSAD. Aslinya yuswibu. Karena ada pengaruh an di depannya, menjadi yuswiba. Untuk memudahkan pembacaannya, maka huruf shod dan waw saling bertukar harokat, dan huruf waw berubah menjadi ya sehingga terbaca yuswibu. Pelakunya huwa. Akar katanya kita kembali kepada bentuk aslinya adalah yuswibu. Pada keadaan ini berlaku padanya kaidah 1 huruf sya poin 5, yaitu di dalam KKSAD. Dalam KKSAD huruf sya di tengah kembali ke bentuk aslinya, sehingga akar katanya menjadi sowaba. Sowaba dalam kamus ditemukan soba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif, sehingga soba menjadi soba. Penjelasan ini dapat diketemukan pada buku materi halaman 30. Pelakunya, polanya adalah af'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 223. Artinya dia sedang atau akan menimpakan musibah. Penggalan ke-37 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan 38 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-39 ba'di zunubihim merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya adalah tidak ada alif lam dan tanwin pada kata benda pertama dan kedua. Sementara kata benda kedua berakhiran kasroh, dan kata ketiganya adalah kata ganti. Terdiri daripada 3 kata, yaitu ba'di, zunubi, dan him. Kata pertama ba'di merupakan kata benda murni. Aslinya ba'dun, karena ada pengaruh huruf jar di depannya sehingga berubah menjadi ba'di.
Penjelasan ini ada dalam buku materi halaman 20 tentang fungsi huruf jar. Kata keduanya zunubi. Bentuknya kata kerja, kata benda, kata kerja, objek jamak. Atau KBKK objek jamak. Aslinya zunubun. Karena bermajemuk dengan kata benda pertama, zunubi, menjadi zunubin. Karena bermajemuk dengan kata ketiga, menjadi zunubi. Ciri kata benda objek jamaknya tanwin. Akar katanya nazaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya zanbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Kata benda jamaknya zunubun. Pola kata benda jamaknya fu'ulun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 452. Artinya dosa-dosa. Kata ketiganya adalah hum. Merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti keseluruhan dari ba'di zunubihim adalah sebagian dari dosa-dosa mereka. Selanjutnya, arti surah Al-Maidah ayat 49 bagian kedua, penggalan ke-25 sampai penggalan ke-39 sebagai berikut. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya Allah hanya menghendaki menimpakan musibah bagi mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan 40 sampai penggalan 46. Penggalan 40 wa. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 41 inna. Bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-42 kasiran. Merupakan kata benda superlatif aslinya kasirun. Karena dipengaruhi oleh inna sehingga berubah menjadi kasiran. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ada huruf ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya kasura. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata bendanya kasiran. Pola kata benda tunggalnya kasiran. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 368. Artinya yang banyak atau kebanyakan. Penggalan ke-43 mina. Bentuknya huruf jar. Artinya dari. Aslinya min. Karena bertemu dengan sukun pada kata sesudahnya sehingga tidak dapat dibaca. Agar dapat dibaca maka diberi harokat. Penjelasan ini ada dalam buku materi halaman 39 tentang dua huruf sukun yang berurutan. Penggalan ke-44 an-nasi. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya nasun karena didahului oleh alif lam menjadi an-nasu. Karena dipengaruhi oleh huruf jar, maka menjadi an-nasi. Ada dalam buku materi halaman 20 tentang fungsi huruf jar. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Akar katanya nasawa, nawasa, menjadi nasa. Di sini berlaku kaidah 1, huruf sya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada pada buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya insanun. Pola kata benda tunggalnya if'alun. Kata benda jamaknya an-nasun. Pola kata benda jamaknya fa'lun.
Ada dalam Munawir halaman 1475, artinya manusia atau orang. Penggalan ke-45 la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-46 fasiqun, merupakan kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Ciri pelaku aktifnya fasi. Ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar katanya fasaqah. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya fasiqun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Kata benda jamaknya fasiquna. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 316. Artinya orang-orang fasik. Arti surat Al-Maidah ayat 49 bagian 3 terdiri dari penggalan 40 sampai penggalan 46. Bahwa dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar orang-orang yang fasik. Arti keseluruhan surah Al-Maidah ayat 49 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani sebagai berikut. Dan bahwa engkau putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Dan janganlah engkau mengikuti kehendak mereka, dan waspadalah engkau terhadap mereka, bahwa mereka akan menyesatkan engkau dari sebagian apa yang Allah telah turunkan kepada engkau. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya Allah hanya akan menghendaki menimpakan musibah kepada mereka karena sebagian dari dosa-dosa mereka. Saya ulangi, maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya Allah hanya menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka karena sebagian dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar orang-orang yang fasik. Maaf apabila ada kesalahan dan dalam penguraian ayat tadi, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya daripada diri saya. Kebenaran insya Allah datang dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Arfa Kasim? Lancar, hentas. Saya nggak Senang ya? bisa ucapkan kata-kata Buya, perasaan saya hari ini Buya. Senang ya, bahagia ya. Sangat-sangat Buya, sangat. Nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Sungguh-sungguh bahagia ya. Sungguh bahagia, sungguh bahagia. Alhamdulillah. Saya sudah berusaha menahan rasa haru saya Buya, tapi apa yang terjadi itulah yang sebenarnya yang saya rasakan. Terima kasih Buya. Sama-sama Pak. Mudah istiqomah Pak Kasim ya. Insya Allah Buya, insya Allah Buya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Kasim surah Al-Maidah ayat ke-9. Saya tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum. Dan bahwasanya putuskanlah oleh engkau di antara mereka. Dan perkara di antara mereka putuskanlah bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Allah telah turunkan. Allah menurunkannya, jadi dengan pedoman tentu dengan kitab ya. Wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti. Apa itu? Ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Jangan ikut ya. Wahzarhum, dan hati-hatilah atau waspadalah dengan mereka, ayyaftinuka, bahwa mereka akan menyesatkan engkau. Anba dari apa yang sebagian ma anzalallahu ilaika, dan sebagian apa yang Allah telah menurunkan kepada engkau. Jadi dia mungkin sebagian itu dia diputarbalikan nanti ya. Wa in tawallau, maka jika mereka berpaling, tidak mau diberikan putusan tentang apa yang Allah turunkan, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah oleh kau annama, bahwasanya yuridullahu, Allah menginginkan
ayusibanhum menimpakan kepada mereka tiba di zunubi karena sebagian dosa-dosa mereka. Itu menimpakan tiba ya, mengazab mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Kemudian wa inna dan sesungguhnya katsiran minan nas, kebanyakan manusia itu lafasik, sungguh betul-betul orang yang fasik, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Jadi inilah ayat Al-Maidah 49 dan tepatnya. Lagi Bapak Ibu semuanya, karena kami sama-sama belajar, tentu ada hal-hal yang salah. Kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, kami untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke Bu Evalina R untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Evalina. Iya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah acara inti kita sebetulnya pada kajian ba'da subuh. Mic-nya ke Bu